Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan kata transformasi. Apa sih itu transformasi? Transformasi dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai perubahan, sedangkan transformasi geometri dapat diartikan sebagai perubahan geometri, baik berupa titik, garis, maupun bidang, di mana perubahannya bisa meliputi perubahan posisi, perubahan ukuran, dan perubahan bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Kuliah Teknokrat bersama saya Raras Kartikasari pada mata kuliah Transformasi Geometri. Mata kuliah ini akan ditempuh dalam 3 SKS. Kemudian capaian mata kuliah, tujuan mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami pencerminan, isometri, hasil kali, transformasi, transformasi balikan, translasi, rotasi, refleksi geser, dan transformasi kesebangunan. Kemudian mahasiswa juga dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan terkait materi transformasi, dan mahasiswa juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan mengajar materi transformasi di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan kata transformasi. Apa sih itu transformasi? Transformasi dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai perubahan, sedangkan transformasi geometri dapat diartikan sebagai perubahan geometri, baik berupa titik, garis, maupun bidang, di mana perubahannya bisa meliputi perubahan posisi, perubahan ukuran, dan perubahan bentuk. Kemudian, transformasi geometri juga bisa diartikan sebagai proses perpindahan atau pembentukan hasil suatu bayangan dari suatu titik atau kurva dari posisi awal X, Y ke posisi lain X aksen, Y aksen. Sejarah transformasi geometri diawali sejak zaman Euclid 300 tahun sebelum Masehi sampai abad 17 Masehi, di mana geometri transformasi dipelajari sebagai perspektif sintesis sebagai suatu ilmu. Kemudian, sejarah selanjutnya mengatakan bahwa Felix Klein pernah berpendapat bahwasanya geometri adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bangun yang bisa ditransformasikan ke dalam sebuah bentuk yang berbeda dan sifat-sifat bangun tidak akan berpengaruh karena perubahan yang dilakukan. Penerapan transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari antara lain dapat digunakan dalam aplikasi GeoGebra, kemudian digunakan dalam pembuatan animasi 3 dimensi, dan pembuatan batik, di mana dalam pembuatan batik menggunakan konsep transformasi geometri berupa pencerminan atau refleksi. Ini adalah salah satu contoh dari pencerminan yang digunakan dalam penerapan dalam pembuatan batik. Kemudian jenis-jenis transformasi antara lain yang pertama ada translasi, di mana translasi ini yaitu adalah pergeseran tanpa merubah bentuk benda tersebut. Kemudian yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga ada rotasi atau perputaran, di mana rotasi ini bisa berubah berupa searah jarum jam atau tidak searah dengan jarum jam. Kemudian ada setengah putaran. Selanjutnya terdapat dilatasi. Dilatasi di sini yaitu penskalaan bisa berupa perbesaran atau pekecilan. Kemudian selanjutnya yaitu isometri. Ini adalah salah satu contoh dari translasi di mana mobil bergerak dari satu posisi ke posisi lain, tetapi bentuk benda tersebut tidak berubah. Kemudian ini adalah contoh dari refleksi atau pencerminan, di mana jarak benda dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Kemudian contoh dari rotasi yaitu perputaran atau rotasi bumi pada porosnya. Kemudian selanjutnya
dilatasi atau penskalaan. Di sini contohnya yaitu miniatur rumah, di mana rumah itu bisa dibuat miniatur, di mana penskalaannya menjadi diperkecil. Kemudian, transformasi sebagai fungsi. Transformasi dapat diartikan bahwasanya transformasi pada bidang V adalah suatu fungsi yang bijektif dengan daerah asalnya V dan daerah hasilnya V juga. Fungsi yang bijektif adalah fungsi yang bersifat surjektif dan injektif. Di sini saya mempunyai contoh. Ada 3 gambar, di mana di situ gambar yang pertama itu adalah gambar sebuah relasi, tetapi bukan fungsi. Gambar yang kedua adalah relasi juga, tetapi bukan fungsi. Dan gambar ketiga adalah relasi dan termasuk dengan fungsi. Kenapa gambar ketiga disebut sebagai relasi dan fungsi? Karena setiap himpunan di A memiliki prapeta di himpunan B. Oke, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya relasi itu adalah himpunan A, di mana himpunan A itu boleh tidak berpasangan. Kemudian himpunan A boleh memetakan lebih dari satu pasangan ke himpunan B. Dan himpunan B boleh sisa atau tidak memiliki pasangan. Sedangkan fungsi di mana himpunan A harus semuanya berpasangan. Himpunan A tidak boleh memetakan lebih dari satu ke himpunan B dan himpunan B boleh sisa. Kemudian dapat kita simpulkan juga bahwasanya fungsi dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota pada himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Fungsi dapat dibagi menjadi 3, yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Ini adalah gambar dan contoh fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Pada gambar pertama disebut sebagai fungsi surjektif karena himpunan A memiliki prapeta di himpunan B, tetapi himpunan B memiliki 2 pasangan di himpunan A. Itu disebut sebagai fungsi surjektif. Sedangkan fungsi injektif yaitu himpunan A, semua anggota himpunan A memiliki pasangan di himpunan B, tetapi terdapat salah satu himpunan B yang tidak memiliki pasangan di himpunan A. Sedangkan fungsi bijektif yaitu fungsi yang memiliki tepat satu pasangan. Jadi himpunan A atau petanya dari A itu memiliki prapeta tepat satu di himpunan B. Kemudian dapat kita ambil definisi bahwasanya fungsi T, di mana fungsi T ini adalah V ke V, dikatakan sebagai surjektif jika untuk setiap B elemen V terdapat A elemen V sehingga berlaku TA sama dengan B. Kemudian fungsi T dipetakan V ke V dikatakan injektif jika terdapat A1 tidak sama dengan A2 dan TA1 sama dengan B1, TA2 sama dengan B2, maka B1 tidak sama dengan B2. Maka dapat disimpulkan juga bahwasanya ketika B1 sama dengan 2, maka A1-nya juga akan sama dengan 2. Tadi di pernyataan pertama disebutkan bahwasanya ketika A1 tidak sama dengan A2, maka B1 tidak akan sama dengan 2. Begitu juga kebalikannya, ketika B1 sama dengan B2, maka A1-nya akan sama dengan A2. Oke, sebagai contoh, diketahui himpunan titik-titik pada bidang V, A, elemen V, dan pemetaan T dari V ke V dengan aturan T. Aturan yang pertama, TA sama dengan A,
Kemudian jika terdapat P tidak sama dengan A, maka TP sama dengan Q titik tengah ruas garis AP. Jadi ketika ada titik A, kemudian ada titik P, maka di tengah-tengah itu akan ada titik Q sebagai titik tengah. Kita akan menunjukkan bahwa T itu merupakan suatu transformasi. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwasanya T merupakan suatu pemetaan yang surjektif. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan bahwasanya T merupakan suatu pemetaan yang injektif. Pembahasan yang pertama, diambil sebarang titik C, elemen V. Jika C sama dengan A, maka jelas bahwasanya ketika ada TA akan sama dengan A. Sehingga jika terdapat C tidak sama dengan A, maka dibentuk sinar garis AC. Pada sinar garis AC terdapat titik B, elemen AC, sehingga ABC dan AB sama dengan C. Jadi begini, akan ada titik A, C, kemudian titik tengahnya adalah B. Jadi jarak antara AB akan sama dengan jarak BC. Hal ini berarti terdapat titik B, elemen V, sehingga TB sama dengan C. Dengan kata lain, pemetaan T merupakan pemetaan yang surjektif. Diambil sebarang dua titik, E, F, elemen V, dengan E tidak sama dengan F, kemudian dibuat ruas garis AE dan AF. Pada ruas garis AE terdapat tepat satu titik B, elemen AE, sehingga ABE dan AB sama dengan BE. Dan pada ruas garis AF terdapat tepat satu titik D, elemen AF, sehingga ADF dan AD sama dengan DF. Karena E tidak sama dengan F, berakibat B tidak sama dengan D. Dengan kata lain, transformasi E tidak akan sama dengan transformasi F. Jadi, jika E tidak sama dengan F, berakibat E tidak akan sama dengan TF. Dengan kata lain, fungsi tersebut adalah fungsi injektif. Berdasarkan dua pembuktian tersebut, maka sudah dibuktikan bahwasanya fungsi tersebut adalah fungsi surjektif dan fungsi injektif. Jadi, T tersebut merupakan suatu transformasi. Dari pemaparan dari awal hingga akhir, maka dapat kita simpulkan bahwasanya jenis-jenis transformasi terdiri dari translasi, yaitu pergeseran, kemudian refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, setengah putaran, kemudian dilatasi atau penskalaan, dan isometri. Kemudian dapat juga kita simpulkan bahwasanya fungsi dari himpunan A harus semuanya memiliki pasangan di himpunan B. Dan himpunan A tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. Dan himpunan B boleh tidak memiliki pasangan. Kemudian fungsi dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Kemudian untuk membuktikan bahwasanya T adalah suatu transformasi, maka yang pertama harus kita buktikan bahwasanya T merupakan sebuah pemetaan yang bersifat surjektif. Dan yang kedua, kita harus membuktikan bahwasanya T merupakan suatu pemetaan yang bersifat injektif. Demikian pemaparan dari saya tentang mata kuliah transformasi geometri. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.